Kemudian yang kedua, dia diuji oleh Allah dengan perintah berkhitan di usia 80 tahun. Allah. Nah, bayangkan Pak, penade aki yang 80 belum dikhitan. Allah. Mendingan jadi untuk gulung jalan Pak. Coba lihat di Google tuh Pak, apa alat khitannya Pak? Alat khitannya itu kodum. Kodum itu sejenis kapak. Allah. Nah, bayangkan Pak. Lihat aja di Google tuh. Melihat kapaknya sudah takut ya Pak. Tapi dia sanggup tunaikan. Sudah bayangkan. Kemudian yang ketiga, Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, meninggalkan anak dan istrinya di tengah-tengah situasi yang tidak aman. Bayangkan Bapak Ibu, beratnya perintah Allah ini. Maka Nabi Ibrahim titipkan anak dan istrinya di lembah yang tandus. Kalau sekarang ini adalah Ka'bah Bapak Ibu. Maka Ka'bah itu letaknya di lembah. Nanti Pak Jaka kalau masuk Masjidil Haram, mau mendekati Ka'bah mesti turun. Karena Ka'bah itu berada di lembah. Kemudian Nabi Ibrahim berjalan. Daan ngalih-ngalih Bapak Ibu. Ya mau bahas orang sabaran apa Pak Jaka? Nyojon ya kan? Berjalan daan ngalih-ngalih. Masya Allah Bapak Ibu. Sehingga Siti Hajar berteriak-teriak, wahai Nabiullah, wahai Nabiullah. Masih hajat Nabi Ibrahim berjalan. Gimana itu kata Siti Hajar supaya dia ngalih? Wahai Nabiullah, apakah engkau tinggalkan kami karena perintah dari Allah? Barulah dia berhenti, menoleh ke belakang dan menganggukkan kepala. Itulah kadang yang diikuti oleh orang kita Bapak Ibu. Pasal orang tua kita Pak Jaka, nanti pun berangkat haji, turun dari rumah, sodah haji nak ngalih. Oh. Kan gitu bahaya. Saya dulu waktu berangkat haji gila kena pasang di Bapak Ibu. Kata umat kalau mun turun sodah nak ngalih haji. Dalam hati saya mun ngalih ndak balik haji kali ini. Saya jujur Pak, cari dari mana orang tua kita gitu dulu sehingga dapat pasang macam itu. Ternyata dari sini Bapak Ibu. Artinya apa? Ketika memenuhi panggilan Allah, mun bahasa orang sabaran Pak Jaka daan aja ribe. Ninggalkan rumah daan ribe. Pak Kapolres tahu kewat ribe Pak. Tanya Pak Bungdes Bayin. Supaya tidak ada lagi rasa takut di hati. Supaya tidak ada rasa syak lagi di hati ketika meninggalkan apa yang kita tinggalkan dalam melaksanakan perintah dari Allah. Maka ketika orang sudah berihram haji atau umrah, dia baca talbiyah Bapak Ibu. Talbiyah yang pertama diucapkan apa? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Artinya apa? Tidak ada keraguan lagi ketika kita menunaikan perintah dari Allah. Kemudian yang berikutnya, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah menyembelih putranya. Ini yang paling berat nih Pak. Allah. Karena sungguh sebenarnya sesuatu yang sangat kita cintai. Ada dua nih paling tidak. Yang pertama adalah harta Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah anak. Kalau kita baca asbab Allah turunkan surah At-Takatsur. Orang-orang zaman dulu kalau udah punya harta banyak, udah punya anak banyak, dia bangga. Sekarang orang punya anak banyak, bangga enggak Pak Haris? Hah? Susah kan sekarang? Kalau dulu bangga Bapak Ibu. Sekarang galuh ya Pak. Kan bangga ya, galuh. Masya Allah. Malu dan galuh kali Pak Polisi. Malu banyaknya anak. Yang kedua galuh.
Bapak Ibu sekalian, Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail. Berat sekali perintah ini, tapi luar biasa ketauhidannya ini. Seberat apapun perintah dari Allah, dia tidak pernah ragu. Maka dia tanya anaknya dalam surah As-Saffat, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, sungguh ayah telah melihatmu dalam mimpi. Sungguh ayah telah menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana menurut pendapatmu? Andai Ismail waktu ngomong, sudah bunuh aku gitu kan. Sudah potong aku ya. Mungkin Nabi Ibrahim tidak motong kali Pak. Tapi anaknya menjawab, qala ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayah, kata Ismail, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya ayah akan mendapatiku menjadi seorang anak yang sabar. Lahirlah dia di Sabaran, namanya Jaka Kelana. Oh. Orang paling sabar, Pak. Oh. Karena lahir di Sabaran. Waktu dia gagal berangkat haji tahun lalu, Pak Jaka sabar, Pak Jaka gampang Pak Jaka, saya orang Sabaran katanya Pak. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, maka salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah ketika kita berada di bulan haram, salah satunya nanti di bulan Zulhijjah, maka Allah perintahkan kita untuk berkurban Bapak Ibu, mengikuti syariat Nabi Allah Ibrahim yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi saya berpikir Pak, ketika Allah syariatkan kurban ini, yang diawali dengan perintah Allah menyembelih putranya Ismail, yang pada akhirnya Allah ganti dengan seekor kibas, seekor kambing. Saya berpikir Pak, kenapa dulu ketika Allah uji Nabi Ibrahim itu, tidak langsung perintahnya menyembelih kambing Pak, atau menyembelih sapi, atau menyembelih unta. Kenapa mesti menyembelih anak? Toh pada akhirnya diganti dengan kibas. Ternyata di antara Bapak Ibu yang terkadang menghalangi kita dalam mengeluarkan harta di jalan Allah, termasuk berkurban itu, adalah cintanya kita kepada anak. Apalagi sekarang untuk Bapak Ibu, kurban itu berada di tengah-tengah kita, nak masukkan anak kita kuliah. Ya kan? Yang SMA, tamat, nak kuliah. Persis di bulan Zulhijjah nih. Yang tamat SMP lanjut ke SMA, yang tamat SD lanjut ke SMP, nang 5 tahun udah nak masuk TK, datang gaji 3 balas. Adik Pak, adik Pak Polisi, datang gaji 3 balas. Maka ya kan? Pilih antara 2 Bapak Ibu, kurban ke saudara, kurban ke anak. Pilihan Bapak Ibu. Kita diuji di bulan ini Bapak Ibu. Pilih Allah atau anak. Kata yang gak masuk anak kuliah Allah kan gitu kan. Kata yang anak kuliah, iya kan? Ini mohon maaf nih Bapak Ibu, betul-betul diuji. Sabar. Tapi Nabi Ibrahim memilih Allah. Ketika dia sembelih putranya Ismail, Ismail tidak mati Pak. Dia tidak kehilangan anaknya. Artinya apa? Kalau dalam hidup ini kita memilih Allah, insya Allah anak-anak kita pun dijaga oleh Allah. Asal Bapak Ibu, asal betul-betul karena Allah. Betul-betul karena Allah, bukan karena yang lain. Karena kita dalam ibadah itu kan dilarang wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada.
Jangan syirik kepada Allah ketika beribadah. Artinya apa? Ketika beribadah, lebih-lebih kurban, haji, Bapak Ibu. Jangan sampai berpaling niat kita dari Allah. Karena dua-duaan tuh kita tidak bisa nak ditapur, Bapak Ibu. Pagi haji tidak bisa ditapur. Sehingga Allah ingatkan kita kan, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrohmu hanya karena Allah. Maka jaga hati baik-baik. Berkurban juga begitu, Bapak Ibu. Lebih-lebih sekarang tuh kan zaman-zaman ngedehkan nih, Pak Ibu. Oh, alhamdulillah bisa gua aku kurban tahun itu. Ya kan? Madahkannya, katanya kan ya. Masya Allah, ini Bapak Ibu ya. Madahkan. Ngapain tapi padahkan. Madahkannya. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, sehingga Allah abadikan telapak kakinya persis di depan Ka'bah. Fa'atammahun, sempurna kata Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lantik Nabi Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, kata Allah, aku jadikan engkau pemimpin bagi seluruh umat manusia. Bayangkan Bapak Ibu, dan nanti lagi pemilu Mas Bedi ya. Dan pemilu lagi, Allah langsung yang milih. Inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim, kata Allah, aku jadikan engkau pemimpin bagi seluruh umat manusia. Tapi Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, dia tidak hanya berpikir untuk dirinya. Maka dia mohon kepada Allah, wa min zurriyati. Ya Allah, apakah ini juga akan engkau berikan kepada anak keturunanku?